أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Syukuran jazilan jazakallahu kepada Ustaz Ibnu. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi Allah turunkan berkah dan rahmatnya kepada kita para manusia. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua ialah kata sambutan dari Ketua Masjid Al-Munawwarah kepada Bapak Mufti Al-Mukhlis. Kami persilakan dengan saya. Kami beritahukan kepada bapak-bapak, saudara yang masih berada di luar, agar dapat kiranya memasuki ruangan masjid karena di dalam masih kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan, keimanan sehingga kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki mengayunkan tangan ke rumah Allah ini, yaitu dalam rangka memperingati Isra Mi'raj sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Selawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kelak kita diakui umatnya, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati MUI Kecamatan Layun, yang kami hormati Bapak Penghulu, yang kami hormati Bapak RT, Bapak RK, yang kami hormati para ustadz, ustazah, terkhusus penghormatan kepada Al-Ustadz Dr. Mawardi. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama-sama kita di sini. Baiklah, di sini kami selaku pengurus masjid ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama kali, alhamdulillah pada waktu sebelum maghrib tadi kita telah dapat melaksanakan makan bersama dalam rangka mungkin mau menyambut bulan suci Ramadan. Ini ditajak oleh pengurus masjid dan jamaah Masjid Al-Munawwarah, yang mana rencana awal, rencana ataupun niat hati nak makan bersama dengan Ustaz, tapi mungkin kita punya rencana yang menentukan Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin dalam waktu kesempatan kita bisa makan bersama. Tapi alhamdulillah tadi ada juga para ustaz yang lain ataupun jemaah ikut mendampingi ataupun makan bersama dengan ustaz. Tetapi kami tadi makan duluan ustaz, karena mungkin sudah lapar dan juga agenda kita siap maghrib acara dimulai. Namun kami sekali lagi mungkin kepada jemaah dan para donatur mengucapkan banyak terima kasih, sehingga acara kita bisa terlaksana dengan baik, dan juga pada ibu-ibu yang sangat semangat dalam memasak hidangan yang alhamdulillah sangat lezat. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita laksanakan kita bersyukur pada hari ini hendaknya dibalas pahala yang merupakan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Namun daripada itu sekali lagi mungkin ada kekecewaan pada jamaah yang tadi telah kami sampaikan. Kita punya rencana yang punya rencana yang menentukan kepada kita. Sekali lagi kami dari pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sebelum tausiah dimulai ada sedikit informasi. Yang pertama mengenai keuangan ataupun hutang-piutang kita yang ada di Masjid Munawwarah ini. Pertama yaitu mengenai pintu masjid. Pintu masjid yang mana anggaran awal lebih kurang 26 juta sekian, alhamdulillah telah kita angsur, dan sekarang hanya bersisa hutang lebih kurang 11 juta. Seterusnya untuk sajadah yang di belakang set terakhir telah kita pasang, itu juga masih ada berjuta di toko lebih kurang 7 jutaan. Jadi itu mungkin untuk informasi mengenai keuangan. Sekali lagi kami mengucapkan ataupun memohon kepada Allah SWT, kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang telah sudi kiranya memberikan infak sedekahnya kepada Masjid Munawwarah ini, hendaknya dibalas dengan pahala yang merupakan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati, mungkin tidak merupakan mukadimah ataupun sambutan kami. Mari nanti sama-sama kita dengarkan tausiah ataupun ceramah rohani oleh Ustaz. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini mendapat berkah dan ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja, lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Bapak Mutiara Mudris selaku perwakilan atau ketua dari Masjid Munawwarah. Selanjutnya ialah acara inti. Tema hari ini menarik Pak Bu, yakni temanya dari masjid umat bangkit. Nah, nanti insya Allah akan dipaparkan oleh Ustaz Dr. Mawardi. Alhamdulillah beliau ini kesekian kalinya datang ke Kampung Dayung, dan insya Allah ini adalah pertemuan yang akan terus menerus ya saudara. Amin insya Allah. Dan kita akan terus mengambil ilmu dari beliau. Nah, kalau tidak salah beliau ini adalah alumni dari S3 Universitas Madinah di Arab Saudi. Jadi insya Allah ilmu beliau sudah mumpuni betul. Masalah nanti kita belajar bagaimana membangun masjid, bagaimana umat ini, ekonomi umat ini, pendidikan umat ini. Kita mulai dari masjid kita yang cinta ini. Mungkin tidak ada perbanyak mukadimah. Nanti di akhir sesi sebelum doa kita akan membuka sesi tanya jawab untuk para jemaah, bapak-bapak serta ibu-ibu. Nanti kami persilakan untuk bertanya mengenai hal apa saja, khususnya tema kita malam hari ini. Tema kita dari Masjid Umat Bangkit. Kepada Al-Mukarram Dr. Ustaz Dr. Mawardi Muhammad Saleh LCMA, kepada beliau falyatafaddal alaihi mashkuran mahjuran. Ya, begitu. Ya, masyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukur walakal sana'ul hasan kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum waqtada bihadihim ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha innaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Wa qala ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua Pengurus Masjid dan seluruh jajaran pengurus. Hadir bersama kita juga Ketua Majelis Ulama Kecamatan Dayun dan seluruh pengurus. Kemudian para ustaz, para mubalik, para ulama yang hadir, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah, ibu-ibu pada sore hari ini memasak luar biasa. Rasulullah SAW pernah ditanya ibu-ibu, Ayyul a'malil afdal au khair ya Rasulullah? Apa amalan yang paling afdal ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, it'amut ta'am wa ifsa'us salam. Ngasih makan ngasih makan itu adalah merupakan amal yang paling baik. Maka sering-sering ngasih makan orang. Kalau mau kita mendapat keutamaan kebaikan yang luar biasa. Banyak dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang menggambarkan ahli surga. Maka salah satu sifatnya wa yut'imuna ta'am, suka ngasih makan. Maka kalau Bapak Ibu lihat ciri ahli surga di dunia ini, suka nggak traktir orang dia? Kalau tidak pernah traktir orang, wah itu nanti masuk surga atau tidak. Tapi kalau suka ngasih makan orang, suka, maka Bapak Ibu lihat tradisi masyarakat Muslim yang khususnya dari Arab sana ya, yaitu yang telah dibangun oleh Rasulullah. Dan sampai hari ini mereka tuh suka undang-undang makan bersama. Itu tradisi Islam. Dan itu Bapak Ibu ya, itu amalan yang luar biasa. Kita terima kasih sore ini, siang tadi makan kambing terus sampai malam ini dapat kepala kambing ya, luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian amalannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi berkah bagi seluruhnya. Dan jangan lupa kepada Bapak Ibu setelah menyatat makanan tadi, yaitu didoakan 3 doanya untuk orang yang ngasih makan kita. Jangan makan itu pergi tak doa, itu salah itu. Pertama sekali doakan afsara indakum as-shaimun, kata Rasulullah. Jadi kalau kita kasih makan orang, doakan supaya sering-sering berbuka di hidangannya orang-orang yang berpuasa. Kemudian apalagi? Jadi afsara indakum as-shaimun akala ta'amukumul abrar. Semoga makanan kamu selalu dimakan oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik.
Kemudian apa lagi? Wassallat alaikumul malaika. Dan semoga solat malaikat selalu bersolawat. 3 doanya ya. Pertama, semoga makanannya dimakan oleh orang-orang yang soleh, jadi berkah. Kedua, orang berpuasa sering berbuka di hidayahnya. Yang ketiga, malaikat bersolawat untuk orang yang ngasih makan. Itu doa diajarkan Rasulullah secara khusus. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini saya bersyukur dan berbahagia sekali. Jadi yang paling berbahagia malam ini saya sendiri. Saya pertama berbahagia, saya mendapat kehormatan oleh panitia masjid dan tadi siang oleh MUI Kecamatan Dayung untuk memberikan pencerahan, mauizah, nasihat, karena ini adalah kewajiban muslim terhadap muslim. Maka Rasulullah SAW mengatakan ad-dinun nasih, agama ini tegak karena selama tegak saling menasihati, agama ini tegak. Tapi kalau sudah berhenti nasihati, padam agama ini. Maka Bapak Ibu jangan bosan nasihati anak. Nak solat, nak. Kadang-kadang dinasihati aja nak solat, apalagi kita juga begitu. Orang tua sama anak, suami sama istri sama anak, ustaz bermasyarakat, semua kita kalau mau agama ini tegakkan saling menasihati. Kemudian juga Allah perintahkan kepada Rasulullah, dan ini perintah kepada kita semua, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri selalu peringatan, ingatkan. Karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang yang beriman. Sekalipun kadang orang tak beriman, dongkol dia. Kalau orang beriman, Masya Allah, subur hatinya, menjadi kesuburan iman bagi dia. Kemudian juga ini saya diminta untuk memberi nasihat. Saya memberi nasihat ini Bapak Ibu, ini merupakan konsekuensi daripada keberuntungan kehidupan kita dunia akhirat. Kalau mau beruntung hidup kita dunia akhirat, apa salah satu yang kita harus tegakkan? Saling menasihati. Semua kita tahu sebuah surat yang pendek tak ada kita tak hafal. Wal asri innal insana lafi khusrin. Semua manusia merugi. Siapa yang tidak merugi? Orang yang menggunakan hidupnya untuk 4 perkara. Pertama, untuk meningkatkan keimanannya terus. Yang kedua, menggunakan hidup untuk amal saleh. Apapun diamalkannya untuk amal saleh. Kemudian yang ketiga, saling menasihati. Menasihati, mengingatkan dengan kebenaran yang hak. Kalau ada yang salah, ingatkan. Ada yang menyimpang, luruskan. Kemudian saling kita nasihat menasihati, menguatkan supaya dalam menjalankan agama ini sabar. Karena dalam agama ini Bapak Ibu, minimal 4 yang dituntut kita sebagai orang yang dikaruniai Allah, hidayah Islam. Maka orang Islam ini, dengan Islam ini wajib kita bersyukur Bapak Ibu. Bagaimana syukurnya? Maka kita syukuri dengan melakukan 4 hal. Pertama, Islam ini kita pelajari. Itulah. Maka jangan Islam saja tapi tak tahu apa itu Islam. Maka orang Islam sangat senang dan cinta, bahkan wajib itu kita belajar. Maka pelajari Islam, itu kewajiban kita terhadap Islam. Yang kedua, setelah kita pelajari, kita amal. Yang kita pelajari itu apa gunanya? Diamalkan. Maka seluruh pengajian ini baru bermanfaat kalau berbuah kepada amal. Tidak boleh kita mengaji tapi tak ada amal guna itu. Berkata ulama, kasyajari bila sama, seperti pohon yang tak ada buah, apa gunanya? Amal itu ada 2, amal qalbi, amal qulub, wa amal jawarih. Amalan hati dan amalan anggota. Belajar kita sholat, berarti kita tahu cara sholat, gerak-gerik sholat, rukunnya, sampai yang membatalkan apa yang sunat. Kemudian puasa, maka besok menjelang puasa buat kajian fikih puasa. Tapi pada ini cuma menyambut puasa. Nah, kalau fikih puasa lain lagi itu, kan ilmu tentang puasa untuk besok dipraktekkan.
praktekkan supaya tidak salah puasa kita nanti. Jadi dipelajari untuk diamalkan. Ada lagi ilmu ini dia harus berujung kepada amal. Maka kalau tidak ke amal jawarih, maka dia berpengaruh kepada amalul qulub. Maka dengan mendengarkan pengajian, semakin kuat iman kita, semakin mantap kesabaran kita, semakin tawakal kita kepada Allah, semakin cinta kita kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama. Kalau Bapak mengaji meningkat, itu berarti sudah berpengaruh kepada amal. Tapi amal apa? Amal hati. Bahkan ulama mengatakan a'malul qulub awsa' min a'malil jawarih. Amalan hati itu lebih luas daripada amalan anggota. Maka benahi hati supaya bagus anggota itu semua. Kemudian setelah kita amalkan, untuk apa lagi? Kita ajarkan. Maka agama ini kita pelajari, amalkan, dan kita ajarkan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Minimal mengajarkan kepada istri, minimal mengajarkan kepada anak, orang-orang yang kita kenal. Kemudian yang keempat, kewajiban kita kepada agama, mendakwahkan, mengajak orang lain. Kemudian terakhir, kewajiban kita kepada agama ini adalah rela berkorban demi agama. Kemudian rela Bapak Ibu sekalian berkorban apa saja Bapak Ibu sekalian demi membela agama. Kewajiban kita kelima, berkorban dan membela agama, supaya jangan ada orang merendah-rendahkan, menghina-hina Bapak Ibu sekalian. Karena di zaman sekarang banyak muncul setan-setan berbentuk manusia yang menghina-hina Quran, yang menghina-hina agama, menghina hal-hal yang merupakan sesuatu yang sangat mulia dalam agama kita. Maka umat Islam tidak boleh diam. Umat Islam harus membela masing-masing sesuai dengan kapasitas. Maka insya Allah kita jelaskan Bapak Ibu sekalian, setelah Isya, karena waktu Isya sudah masuk, kita sholat Isya terlebih dahulu. Dan insya Allah kita ada dua acara ini. Pertama, memperingati Isra Mi'raj. Ini lama waktunya. Isra Mi'raj itu setelah Isya sampai menjelang subuh baru selesai. Nah, setelah itu nanti setelah subuh baru nyambut Ramadan. Insyaallah setelah Isya kita sambung kembali Bapak Ibu sekalian. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan tadi sudah kita mulai prosesnya berjalannya seba'da maghrib tadi, dan insyaallah sebentar lagi kita akan melanjutkan kajian keagamaan. Kami himbau untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang masih berada di luar agar kiranya memasuki ruangan masjid untuk kita sama-sama dapat mengambil pelajaran dari acara kita malam ini. Untuk bersedia waktu kepada Al-Qur'an Ustaz Dr. Muhammad Mas'ud Insyaallah, kepada beliau kami persilakan dengan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat Isya hafizakumullah wa ra'akum. Setelah sholat Isya ini kita sambung lagi kajian kita. Maka tadi saya mengatakan bahwa saya sangat bersyukur dan berbahagia saya pada malam hari ini. Jadi membuat saya
Berbahagia saya diundang untuk memberi nasihat. Itu kan kalau diminta nasihat wajib memberi nasihat. Itu adalah kewajiban muslim terhadap muslim. Kemudian berikutnya saya diundang dan acara kita di tempat yang sangat mulia. Tempat yang paling mulia di dunia ini Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kata Rasulullah ketika ditanya, "Ma ahabbul buqa'i ilallah?" Ya Rasulullah, apa tempat yang paling mulia di muka bumi ini? Maka Rasulullah menjawab, masajiduha, yaitu Alhamdulillah kita berkumpul duduk bersama di tempat yang mulia ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita berkumpul di tempat yang mulia untuk acara yang sangat mulia, acara yang paling mulia, atau di dalam majelis yang paling mulia. Saya katakan selalu, di mana kita duduk itu namanya majelis. Majelis itu kan kedudukan, maka di mana duduk itu majelis. Jadi kalau ada bapak-bapak duduk sambil mengopi, itu namanya majelis kopi. Kalau ada ibu-ibu duduk sambil ngerumpi, itu majelis ngerumpi namanya. Kalau nonton TV, ya majelis nonton TV. Apapun kita duduk itu ada kita apa nama majelis, apa isinya itu majelis kita. Sebanyak itu kedudukan di mana kita dudukkan. Tahu Bapak Ibu di mana yang paling mulia? Maka yang paling mulia didudukkan yaitu namanya di taman surga. Yang menamakan taman surga Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadil jannah ya Rasulullah? Qala al-masajid. Qala majalisul dzikri. Qala majalisul ilmi. Artinya apa? Apabila kalian diundang atau lewat kalian, ada yang tahu ada di situ taman surga, datang, berhenti kalian di taman itu. Farta'u, kata Rasulullah, nikmati seluruh hidangan yang dihidangkan. Tadi ada kambing kan? Nikmati hidangannya. Sekarang ada pula santap doa. Nikmati seluruh hidangannya. Lalu sahabat bertanya, kok ada pula taman surga di muka bumi ini? Yang namanya surga besok di akhirat. Maka kata ulama, dunia ini juga surga. Maka banyak orang bilang surga dunia. Kan itu. Jadi Rasulullah menjawab, ketika ditanya apa yang kau maksud taman surga ya Rasulullah, maka Rasulullah menjawab dengan 3 jawaban. Pertama, Rasulullah bilang apa? Taman surga itu adalah al-masajid, yaitu masjid. Jadi kalau besok kita ngajak orang ke masjid, ayo ke taman surga. Yang kedua, taman surga apa? Majalisul dzikri. Kalau ada orang duduk sambil berzikir, berarti dia membuat taman surga. Jangan lupa itu. Jangan duduk sambil lihat HP saja, lihat WA, Facebook, rugi kita. Nah, lihat HP baca Quran, lihat HP zikir, lihat HP nambah ilmu. Itu majalisul zikir. Maka di mana kita berzikir, berarti Bapak Ibu kita buat taman surga. Kemudian yang ketiga, majalisul ilmi, majelis ilmu. Sekarang bertemu ketiga-tiganya itu di masjid, majelis zikir dan majelis ilmu. Kenapa saya katakan bertiga-ketiga yang ketemu? Karena Bapak Ibu ulama mengatakan setiap kita membuat majelis ilmu pasti majelis zikir. Jadi asal kita hadir di masjid buat zikir. Tapi belum tentu majelis zikir, majelis ilmu, atau begitu keadaannya. Maka kalau kita duduk di majelis ilmu seperti ini, 2 kita dapat, maka majelis zikirnya, kemudian ilmunya. Kenapa? Karena biasanya majelis ilmu yang ada di masjid ini, majelis yang mengingatkan kita kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasulullah. Diingatkan kita ke surga, diingatkan kita ke neraka, diingatkan kita ke kubur, diingatkan kita ke azab, diingatkan kita kepada nikmat tersebut, macam-macam diingatkan. Kalau Bapak Ibu kalau ngaji di masjid kan ada ustaz di masjid ini judul ceramahnya tentang fisika, ada? Nah, ada ustaz diundang sini berbicara tentang kimia. Semuanya berhubungan dengan Al-Quran.
Maka berkumpulnya kita di dalam masjid ini, majlisnya harus Al-Quran. Maka apa kata Rasulullah SAW? Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Quran wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Apa itu artinya? Tidak ada satu kaum, satu komunitas berkumpul di salah satu rumah Allah. Jadi menamakan ini rumah Allah Rasulullah, Baitun min buyutillah. Maka namanya masjid, namanya Baitun. Dan ngapa mereka di masjid itu, di rumah Allah itu? Yaqra'una al-Quran, baca Quran. Wa yatadarasunahu, atau membahas isi Al-Quran. Maka ustaz-ustaz yang ceramah di sini pasti membahas isi Al-Quran. Yang kajian fikih itu adalah hukum-hukum Al-Quran. Nanti belajar hadis itu adalah menjelaskan Al-Quran. Belajar usul fikih, ini ada pengajian usul fikih. Kalau saya di Pekanbaru ada tema pengajian saya usul fikih. Itu di masjid namanya Nurul Yakin. Usul fikih itu apa? Metode bagaimana ulama menyimpulkan hukum dari Al-Quran. Semuanya hubungannya dengan Al-Quran. Dibaca tafsir, ya tafsir Al-Quran. Jadi tidak ada lari dari Al-Quran. Wa yatadarasunahu, kalau itu dilakukan di masjid, 4 yang Rasulullah janjikan orang yang duduk di majlis seperti ini. Pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan turun ke dalam hati mereka akan mendapat ketenangan jiwa. Bapak Ibu, problem kita hari-hari ini penyakit, kata orang-orang anak muda-muda, apa namanya itu, milenial. Penyakit manusia sekarang namanya penyakit galau. Tahu galau? Tak pernah hidup. Jadi bukan langkah minyak goreng sebenarnya yang paling masalah. Masalahnya adalah galau. Galau itu ada. Bukan langkahnya sholat jadi masalah. Galau itu jadi masalah. Maka galau itu tidak enak kita tidur dan makan dibuatnya. Oleh karena itu apa? Cari ketenangan. Maka terapi ketenangan ada di masjid, ada di majelis ilmu. Tenang. Coba kalau sudah mendengar ustaz ceramah begini, lupa utang, lupa minyak nggak ada, lupa sholat langkah. Ya Allah, tersirami rasanya hati itu. Ini jadi orang Islam ini. Jadi dah ada risau kan Bapak Ibu. Kalau risau datang ke masjid. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian mereka diliputi, dikelilingi oleh rahmat. Kenapa rahmat? Karena rahmat Allah tertumpah semuanya di tempat ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau kita masuk masjid, apa doanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Ya Allah, bukakan untukku seluruh pintu rahmat-Mu. Kenapa masuk masjid kok itu kita minta seluruh pintu rahmat? Artinya apa? Seluruh pintu rahmat Allah dibagi di sini. Maka rugi orang tak datang ke sini. Maka kan masuk pasar kan ada doa masuk pasar. Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Ada. Buka kedai, doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Itu cuma masuk masjid. Kemudian kan buka kedai, bagusnya dari masjid. Kenapa? Karena doa keluar masjid langsung doa minta rezeki. Apa itu? Allahumma inni as'aluka min fadli. Berarti orang keluar masjid, ya Allah, aku memohon kepadamu fadli, itu artinya rezekimu. Khususnya fadli itu maknanya dagang. Maka ada dalam ayat, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wa babtaghu min fadlillah. Selesai sholat kemana kalian? Bertebaran. Cari apa itu apa bertebaran? Tidur. Cari rezeki Allah. Sebagai ulama menafsirkan yang maksud mencari rezeki Allah berdagang.
Maka ini masjid ini di tengah pasar, maka isinya pedagang. Maka pedagang pagi-pagi mulai dari masjid minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka. Rugi pedagang kalau pagi-pagi tak ke masjid. Kenapa Rasul suruh itu? Karena di situ ada tempatnya. Di situ kita, Bapak Ibu sekalian, maka diliputi rahmat. Setelah itu yang ketiga, wa haffat bihimul malaika, dikelilingi oleh malaikat. Untuk apa mereka? Jadi ada malaikat-malaikat Pak yang ditugaskan cuma menghadiri majlis seperti ini. Untuk apa mereka hadir? Dalam riwayat itu dikatakan mereka cuma hadir untuk mendoakan kita. Selama kita duduk di majlis ini, mereka tak berhenti bersama-sama berdoa. Dua doa mereka. Pertama, mohon kepada Allah supaya dosa kita semuanya diampuni. Maka kalau banyak dosa, datang ke majlis ini, mendapatkan doa malaikat yang banyak kita. Rasulullah bilang tuh. Yang kedua, apa lagi yang didapatkannya? Dia didoakan malaikat. Selama kita duduk di majlis mereka, tak berhenti berdoa, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada mereka, limpahkanlah rahmat kepada mereka, kasih sayang, sampai kita berdiri dan berbalik dari majlis. Ditunggu malaikat kita. Malaikat tak ada bosan-bosan Pak, karena malaikat itu memang tugas saja. Tidak seperti kita, lama sedikit ngantuk pulang tidur. Malaikat tak ada tidur. Rugi kita. Maka kalau lama-lama di majlis ini seperti terus. Kalau saya capek. Bapak Ibu capek mendengar tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kita duduk di sini, ini namanya majlis Raudhatul atau Riyadul Jannah. Kemudian ini membuat Bapak Ibu sekalian, sudah kita di tempat yang mulia, dalam majlis yang sangat mulia. Tema majlis kita juga sangat mulia. Tema majlis kita sekarang membahas peristiwa yang sangat istimewa. Yang kedua, bahwa peristiwa ini yang mengalaminya manusia yang paling mulia. Kemudian peristiwa ini bermula dari tempat yang paling mulia, minal masjid ila masjid, sampai Sidratul Muntaha. La ilaha illallah. Perjalanan ini semuanya dikelilingi oleh orang yang mulia. Rasulullah didampingi oleh malaikat. Kemudian Rasulullah bertemu dengan manusia-manusia paling mulia, yaitu para nabi dan rasul. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga punya acara menyambut bulan yang paling mulia. Apa pada itu mulia semuanya. Maka malam ini acara kita memperingati Isra dan Mi'raj. Ini majlis ilmu namanya. Jadi jangan pula nanti bilang memperingati Isra Mi'raj itu bid'ah Pak Ustaz. Nah, kalau bid'ah nanti begininya, bid'ah semua pengajian. Ya tak? Semua tabligh akbar itu bid'ah itu. Tidak ada Rasulullah bilang membuat tabligh akbar, ada? Pergi pakai tema-tema. Nah, ini majlis ilmu Bapak Ibu. Kita kan bukan yang bid'ah itu ya mengada-ngada seperti Isra Mi'raj kita jadikan hari raya. Nah, kalau Bapak Ibu ditanya berapa hari raya dalam Islam? Ada Bapak Ibu bilang 4. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari raya Maulid Nabi, hari raya Isra Mi'raj. Ada? Ada. Kalau hari raya apa? Ya bid'ah itu. Ini kan begini, Isra Mi'raj karena kita lewat bulan Rajab. Walaupun bulan Rajab ini berbeda pendapat ulama, yang penting peristiwa ini pasti ada, yakin. Gak boleh kita ingkari. Kalau kita ingkari peristiwa Isra Mi'raj, mengingkari Al-Qur'an. Ya itu. Cuman mereka ulama berbeda di mana terjadi kapan. Karena kan memang dulu ada hafal kapan terjadinya. Karena yang penting isi. Sekarang kan, maka berbeda pendapat. Kita orang Indonesia ini mengambil pendapat ulama yang menguatkan bahwa Isra Mi'raj itu bulan Rajab. Itu aja pesan. Jangan jadi disalah-salahkan. Sekarang muncul manusia-manusia, kalau tidak nyalain orang, demam dia. Sakit dia mungkin kalau tidak nyalain orang.
di Dayu tidak ada. Alhamdulillah. Itu saya bersyukur itu. Saya pun bingung lihatnya. Tidurnya lain orang, mimpinya lain. Ngebina-bina orang. Saya mau api. Jadi zikir dan ada dia. Jadi orang buat pengajian begini judulnya Islamiran bid'ah juga. Saya ada cerita. Saya ini dari Madinah. Sekolah saya 15 tahun di Madinah. Biasanya orang-orang yang bilang kira-kira banyak kabar. Sehingga orang mudanya, Ustaz kenapa berbeda? Ustaz dia di Madinah, dia di Madinah kok lain katanya. Ya saya lain itu adalah. Kalau saya belajar di Madinah, kalau mereka nggak tahu di mana belajarnya. Saya belajar di Madinah. Kalau mereka belajar di dalam kampus tidak ada begitu-begitu. Tidak ada. Tapi mana-mana dapatnya itu. Apa tidak tahu saya? 15 tahun saya dapat. Dari tahun 90 sampai tahun 2005 baru saya balik. Kok saya dengan bos boleh direktor lagi tapi dengan saku kenal saya. Kalau boleh jadi RK saya sana RW. Ada orang yang kasih tahu tak mau itu. Saya. Bapak Ibu sekalian. Jadi ada memang sebagian syekh itu kan mau murid Nabi bid'ah. Dia kan begini Pak, kalau ada ulama berfatwa ini bid'ah, tidak bisa dibaca saja fatwa itu langsung dipraktekkan itu saja, dipahami dulu. Barangkali gimana orang bertanya ke syekh itu murid Nabi yang bagaimana yang ditanyakan, ya kan? Bagaimana bentuk murid Nabinya sampai syekh itu berfatwa itu dilihat dulu. Jangan asal murid Nabi bilang kenapa kami berbeda-beda. Ada orang murid Nabi itu dia joget-joget dia sambil minum-minum, tahu-tahu di kubur dia. Kadang-kadang sampai menjadi joget, nyanyi apa campur baur lagi perempuan. Sampai menjelang subuh. Pas menjelang subuh pulang dia, tidur dia dan sholat subuh. Siapa yang bilang bid'ah itu? Bapak tanya tidak bid'ah apa bilang itu? Jadi Pak ya ada. Jadi saya tahun berapa? Jadi Ustaz ini sebenarnya bid'ah kan. Jadi dulu terjadi tahun 92 atau 9 berapa gitu lupa saya persisnya. Saya dulu sering dijadikan oleh dosen-dosen saya di Madinah karena mereka kalau musim libur panas itu mereka ke Indonesia dan ke beberapa negara mau beracara daurah namanya, latihan bahasa Arab dan ilmu agama. Ketika itu yang memfasilitasi WIB Indonesia Islam dia. Pas pula acaranya di bulan Rabiul Awal itu musim mau saya ditunjuk mendampingi. Saya dulu dipercaya betul saya di Madinah itu, bahkan memilih mahasiswa diserahkan sama saya. Wadi, gue tunjuk siapa mahasiswa yang dibawa saya. Berapa tahun itu asal seleksi saya diundang. Jadi Bapak Ibu sekalian, pergilah saya ke sana, saya bawa mereka sekitar berapa, ada lebih 10 orang. Jadi ada Ustaz namanya Sulaiman namanya. Sebentar, Wadi, itu coba dia masyarakat kamu diam saja itu. Pada murid Nabi semua. Kamu udah kasih tahu itu murid Nabi itu bid'ah. Saya diam saja Pak. Tapi saya ketemu itu aja ulang-ulangnya. Mana cara? Akhirnya gini aja Syekh. Aku kebetulan itu di gang FPI. Ada masjid takwa di sana. Mereka tak jauh tinggal dari situ. Penginapannya. Jadi Syekh, nanti malam di masjid takwa ada maulid. Syekh saksikan sendiri, hadir sendiri, nanti nilai bid'ah atau tidak bid'ah. Acara setelah disapa. Itu Bapak ketahui, kalau saya berbohong ini saya supaya tahu dia dari sana adalah fatwa bid'ah itu. Tapi apa maksudnya? Sembarang saja mau berfatwa dengan saya bilang yang bid'ah lah, diterpraktekkan masalahnya berbeda. Jadi oke, saya mau lihat gimana itu mulut Nabi mereka buat. Setelah itu setelah Isya caranya. Ada masuk Isya berjamaah kita di masjid takwa itu.
Syekh duduk, kita lihat acara. Saya sudah duduk. Kan biasa bagi-bagi air ini kan ada minum apa. Kan pertama acaranya protokol. Jadi setelah protokol panggil orang ngaji, baca Quran. Setelah baca Quran ada sebutan ketua pengurus. Setelah ketua pengurus dipanggillah ustaz yang ceramah ustaz sebentar masyarakat selawat, itu ceramah. Selesai ceramah doa. Setelah doa bubar masyarakat pada berdiri keluar. Syekh ini dulu ada dia. Ditanya sama saya Pak. Saya Pak, ini saya bilang saya cerita tidak percaya. Tapi orang pernah dibuka, akal sudah ditutup, hati sudah ditutup, tidak mau menerima. Hebat saya. Tapi bisa berarti nanti ini rugi kita. Lapangkan dada. Terima penjelasan dari berbagai macam dari arah. Satu aja. Sumpit dunia yang lapang itu. Tidak bersaudara kita nanti. Tidak boleh sempit itu Pak. Agama ini mudah, agama ini lapang ya kan. Jadi dulu aja Syekh ayo berangkat pulang. Dah selesai murid Nabi. Apa dia tanya Pak? Kena dulu tuh. Oh berarti mana maulidnya? Astagfirullah. Mana mau? Dalam masjid saya ngomong, mana maulidnya? Itu kan maulid Nabi kami. Itu bukan maulid, itu taklim, itu ngerti. Oh, coba Pak. Dan sekolah-sekolah di Madinah untuk bid'ah. Ini taklim Pak. Cuma judulnya Isra. Judulnya menyambut sama. Judulnya Tabligh Akbar Tauhid. Oh, bukannya. Tabligh Akbar judul berbakti kepada orang dan mengambil momen. Dia mengambil momen itu biasa. Tentu di bulan Rajab karena musisi tentu berbicara Isra. Tiba Ramadan nanti apa pembicaraan Ustaz? Tentu datang puak. Tidak mungkin Ramadan berbicara oleh Nabi. Ketawa nanti. Itu majelis ilmu Pak. Bukan bid'ah. Dan sembarang-sembarang itu tergantung bid'ah-bid'ah itu. Astagfirullah. Ada orang bid'ah itu sesat apa salah juga ya? Pak saya pada ceramah ini apa namanya saya ceramah begini ya? Asal kupas atau bid'ah atau bid'ah. Selesai saya ceramah dipuluh-puluh oleh jemaah. Saya heran. Ada yang Masya Allah saking gembiranya. Masya Allah. Apa dia bilang? Kenapa kalian sebut gembira begini betul? Pak Ustaz, 2 minggu kami sudah tidak tidur gitu. Kemudian ada Ustaz ceramah di sini. Kerja kami selama ini tidak sesat semua itu. Kami sudah turun ibadah gitu. Tidak nyaman orang tidur dan ceramah itu Pak. Ceramah itu menyejukkan. Jangan orang risau. Jangan orang gelisah. Itu nyala-nyalain orang saja. Alhamdulillah di Dayu tidak saya dengar. Di luar Dayu mungkin ada juga. Jangan terpengaruh Pak Ibu ya. Bila itu. Ikuti aja ustaz-ustaz kita. Alhamdulillah ada yang salah. Sudah dengar itu. Rusak itu namanya. Hancur nanti. Awal lagi bertemu sahabat. Setelah itu tidak ada lagi. Kena dituding orang sesat, dia aja yang benar. Maka pengajian kita sekarang judulnya Isra. Apalagi Isra Mi'raj itu membahas Al-Quran. Kenapa? Karena Isra Mi'raj dikupas oleh Al-Quran, dijelaskan Quran. Untuk Isra itu ada di surat Bani Israil atau surat Isra. Subhanalladzi asra. Untuk Mi'raj diceritakan Allah di dalam surah An-Nahl. Maka mempelajari Isra Mi'raj mengupas ayat-ayat menyambut Ramadan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat syahrul Ramadan. Itu bid'ah itu. Bid'ah semuanya Pak.
wewenang nyesat-nyesatkan orang itu bukan ustaz-ustaz, Pak. Tak boleh itu menyalah-nyalahkan, apalagi amal-amal yang sudah diamalkan oleh masyarakat. Kalau mau disalahkan itu harus punya prosedur. Tak boleh satu-satu orang ini sesat, ini benar. Tapi satu, Pak, tak boleh itu mengacau, provokator. Kalau seandainya hanya ada bapak gini, perlu saya kasih tahu nih, ada orang berurusan, ini bid'ah, zikir berjamaah bid'ah, ini bid'ah, langsung nunjuk, Pak Ustaz kami undang ke sini bukan untuk membid'ahkan. Nah, kalau Pak Ustaz ingin nyala-nyalakan, jangan salahkan di depan kami tidak tahu benar. Kami tak bisa baca buku, kami tak bisa baca Quran, tak mengerti bagaimana menyimpulkannya. Tapi Pak Ustaz, orang yang resmi, yang harus resmi mengumumkan ini salah atau tidak. Dalam negara ini diberi wewenang MUI namanya, Majelis Ulama Indo. Kalau Ustaz ingin menyalah-nyalakan, bawa kitab tuh MUI. Kalau tidak ada MUI di Dayuni itu apa? Saya tunggu di Pekanbaru, dukung Marbi saya. Bawa buku dia itu semua. Jangan boleh dibawa buku depan bapak-bapak, tahu bapak saya. Astagfirullah. Itu namanya itu. Kalau ada jalan-jalan bapak-bapak itu nanti bid'ah, Ustaz kami tidak tahu. Kami ada ikutan kami, Ustaz kami. Kalau mau bapak pergi ke MUI. Di situ ada ulama. Silakan berdiskusi. Silakan nanti MUI itu yang mengumumkan bahwa kerja kami salah. Baru kami terima. Enggak, nampak bercedok panjang, apa lagi ke masjid apa, wah ini baru syekh itu Itu Quran Sunnah, ini baru agama. Quran Sunnah. Selama ini tidak ada Quran Sunnah. Bapak tak tahu. Tak serana itu agama, Bapak Ibu. Jangan ketipu-tipu. Sebab belakang saya sebelum masuk ke Dayuni ini, dalam MUI, suruh dia cari saja Pekanbaru, bawa buku itu dia. Saya rapi mereka sebar bila orang itu apa itu? Ibu mengamalkan ini kan ada ustaznya, ada guru ngaji ustaz. Cuma kalau ustaz sekarang ya karena Bapak Ibu kita ngaji biasanya yang suatu orang awam ini kan yang sudah siap oleh ulama menggantinya dari Quran dan Sunnah. Kemudian mereka sudah rumuskan, simpulkan. Bapak Ibu karena tidak sempat belajar, tinggal mengamal. Tapi kalau Bapak Ibu ingin tahu dalilnya, dia belajar sudah. Boleh dari pesantren lagi. Nanti sampai punya waktu. Kalau tidak, serahkan saja kepada majelis ulama. Maka jangan ada nanti orang-orang. Maka saya selalu apakah jangan di masjid itu ada ustaz-ustaz menyalah-nyalahkan. Kalau mau menyalah-nyalahkan, cari sumber mereka dari mana. Kenapa mereka mengamalkan itu? Cari guru mereka itu siapa. Ajak diskusi. Biar nanti gurunya itu menyampaikan supaya tidak terjadi gejolak, fitnah merusak ukhuwah. Nanti di kota-kota itu Ustaz Mawardi bukan pengajian sunnah, itu pengajian bid'ah. Diklaim pula dia aja yang sunnah, pengajian dia aja yang sunnah, Ustaz dia aja yang sunnah. Ini provokator ini, pengacau-ngacau ini Pak. Apa dia dasar otak-otak ini? Apa hak dia? Wewenang apa yang dia miliki sampai otak-otak orang? Ini pengajian sunnah, ini pengajian Astagfirullahaladzim. Itu sendiri perbuatan bid'ah otak-otak itu. Apa dasar dia? Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian. Cuman itulah bapak-bapak kadang-kadang tidak mengaji, ikut juga itu jadi masalah. Tanya dulu. Perasaan ini enak nih Quran Sunnah. Ini baru agama ini. Aja, jangan ikut-ikut aja. Kamu ingin kasih saya seperti dia. Ada kasih tahu kalau sudah masuk itu berarti gimana? Kita kasih tahu kita yang malah disesatkan. Kita yang kasih tahu kita malah disesatkan. Astagfirullah.
Dia baru bertobat kemarin, kita baru sesat. Itulah bahayanya pengantin. Maka beragama itu prosedur. Ada, maka di sini kalau di Indonesia oleh pemerintah sudah ada untuk masalah sesat tidak sesat itu wewenang MUI. Maka itulah MUI itu Bapak Ibu didirikan kebutuhan pemerintah. Maka susah membubarkan MUI itu. Tidak mungkin ada orang yang membubarkan MUI. Susah pemerintah nanti memenuhi kebutuhan umat Islam. Kemana mereka nanti? Umat Islam butuh-butuh ini. Siapa ya? Maka MUI itulah. Maka kalau ada Bapak Ibu aliran-aliran di samping rumah itu macam-macam, nanti kemana melapor? Ke polisi. Itu Bapak tuduh aliran sesat. Polisi tahu dia itu sesat? Tidak. Pasti dilimpahkan ke MUI tolong kaji ini sesat atau tidak. Sebab polisi cuma eksekusi, tapi menentukan ini halal, ini haram, ini sesat, ini tidak. Siapa? Dibawa kepada ustaz yang paling banyak jatuhnya. Dicarilah ustaz paling banyak jatuhnya, jadi polisi kasih file itu dia untuk menentukan sesat tidak. Kenapa presiden kayak MUI Pak? MUI mengkaji, menganalisa sampai nanti setelah simpulkan ini ajaran menyimpang, baru polisi bergerak. Jadi dasarnya siapa? Bukan ustaz-ustaz yang MUI, bukan yang paling tinggi celananya, bukan itu dicari. Itu sunnah semua itu Pak, tapi bukan itu Pak toh. Itu tolong ya, jangan nanti kacau masyarakat nanti. Yang tenang-tenang menjadi, yang sejuk-sejuk menjadi guru semua. Yang bersatu bercerai, yang suami istri jangan ya. Jadi masalah sesat menyesatkan, masuk neraka atau masuk neraka itu nggak usah mulai orang. Maka sekali lagi saya bilang kalau ada yang aneh-aneh menyalah-nyalahkan amalan bapak ya sinar bid'ah lah, ini bid'ah suhu ke dia. Jangan dibid'ahkan depan kita. Itu aja Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pengajian kita ini pengajian yang sangat mulia. Ini adalah majelis ilmu. Majelis ilmu kita yaitu tentang Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu sekalian, tentu kita masalah Isra Mi'raj ini tidak Bapak Ibu sekalian mengkaji peristiwa satu-satu, karena itu sampai subuh nanti tidak selesai. Oleh karena itu saya ingin mengambil beberapa hikmah daripada pelajaran Isra dan Mi'raj ini. Pertama Bapak Ibu sekalian, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang mana harus dilihat dengan kacamata iman. Itu mengajarkan kepada kita bahwa seluruh yang disampaikan Rasulullah, yang dialami oleh Rasulullah, yang diceritakan Allah dalam Al-Quran, semuanya harus diterima dengan kacamata iman. Seajaib apapun, walaupun tak masuk akal kita, maka jangan ditangkap dengan akal. Agama tak boleh ditangkap dengan akal, tapi tangkap dengan iman. Kalau bapak pakai akal-akalan agama, maka bapak tak bisa beragama, tak jadi beragama nanti. Bukan agama tak masuk akal, tapi akal kita yang singkat. Kata pepatah orang, jangan dibilang air yang dalam kalau galah yang pendek. Kan begitu. Jangan bilang masalah tak selesai kalau akal kita yang singkat. Maka turun ke banyak orang sekarang Pak, dan masuk akal dia, Quran disalahkannya, padahal akalnya yang gila. Itu salah. Banyak orang mengkritik Al-Quran. Masalahnya bukan Al-Quran yang salah, tapi jadi kalau ada orang mengkritik Al-Quran yang bermasalah apa? Qurannya atau akalnya? Bapak Ibu langsung bilang ini akal sudah tak beres. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, kita orang beriman dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran itu, pertama kita dengar, kedua kita pahami, sami'na wa ata'na. Kalau pakai akal, pakai eksperimen, pakai macam-macam, maka Bapak Ibu sekalian berbahaya, bisa menghancurkan iman. Itulah sebabnya ketika peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi, orang-orang Arab jahiliyah terbagi 4 kelompok.
Jadi orang menyikapi Pak zaman Rasulullah itu ketika Rasul menceritakan peristiwa Isra Mi'raj ada 4. Pertama, mereka orang yang kafir dan permusuhan mereka kepada Rasulullah memang tak apa lagi. Komandannya Abu Jahal. Maka mendengar peristiwa Isra Mi'raj diceritakan, semakin menjadi-jadi kekafiran mereka. Kondai katanya telah bertambah para Muhammad kemarin. Akhirnya apa itu dijadikan bahan untuk menyelewengkan, menyesatkan orang. Maka itu sampai sekarang terjadi di kelemahan. Kadang dicari kelemahan Islam Pak, dicari kelemahan dalam Quran, kemudian dicari kelemahan umat Islam. Asal itu dijadikannya sebagai isu untuk menggoyang iman. Bahaya. Ini terjadi mulai dari peristiwa Islam sampai sekarang. Maka hati-hati Bapak Ibu, orang yang menggoyang-goyang keyakinan kita dengan Al-Quran. Coba Abu Jahal ketika cerita ini dapat, siapa yang dicarinya? Carinya Abu Bakar. Karena ini orang yang kokoh sekali. Cari Abu Bakar. Abu Bakar, coba kamu lihat, teman kamu itu satu tak masuk akal. Sekarang tadi dia cerita, malam tadi dia berada di Baitul Maqdis setelah Isya, menjelang subuh dia sudah sampai di Mekah. Apa alasan Abu Jahal? Diukurnya dengan eksperimen akalnya. Kamu tahu nggak? Kita kan sering Masjid Aqsa. Berapa lama kita pergi ke sana? Sebulan pergi, sebulan pulang. Ini Muhammad dia bilang setelah Isya berangkat, menjelang subuh sudah datang. Abu Bakar nanti kelompok. Jadi itu kelompok pertama Abu Jahal. Maka dijadikan yang bahan untuk menggoyang iman. Maka umat Islam tidak boleh bodoh. Kalau bodoh kita digoyang terus. Maka belajar. Dekati ulama. Jangan media sosial aja goyang dengan Bapak Ibu nanti. Ini medsos saja dilihat. Isinya banyak subuhan. Tambah lagi syahwat. Loyal. Awal lihat bensin, setelah itu lihat lagi di bensin. Rupanya apa? Kena virus media sosial. Itu lebih parah dari virus corona lagi tuh. La ilaha illallah. Jadi Ibu dekati ulama, sering mendengar nasihat ulama. Tambah selalu ilmu. Supaya apa? Serangan itu tak mempan. Karena itu adalah benteng. Salah satu memperkuat dan menaikkan ilmu. Maka majelis ilmu itu majelis berilmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kedua, orang yang sudah simpati kepada Rasulullah, udah mau masuk Islam belum? Pas mendengar cerita Isra, ini tidak bisa dipercaya lagi ini katanya. Akhirnya Badi tidak bersimpati, tidak jadi masuk. Yang paling berbahaya lagi, yang sudah masuk Islam tapi Islam masih lemah, mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj langsung murtad kembali. Banyak sebab murtad ini kadang-kadang dipakai syahwat, kadang subuhan membuat orang murtad. Maka hati-hati itu dua penyakit itu kata Ibnu Qayyim. Jaga itu. Maka bentuknya iman dan ilmu. Bentuk iman. Maka tidak ada ulama-ulama besar dalam Islam murtad, itu tidak ada itu Pak. Tapi kalau tokoh-tokoh agama lain masuk Islam banyak tak? Bahkan dia sudah sampai ke puncak. Tapi kalau ada dakwah di pesantren murtad dia, atau perlu ditelusuri betul-betul dia, atau tidak. Apa tuh dia menyusun pesantren itu untuk gimana? Ada ilmu itu apa itu? Beda. Ilmu menguatkan iman. Nah, kalau sudah berilmu, tidak mungkin dia. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi ini yang lemah, yang sudah masuk Islam lemah, murtad kembali. Tinggal yang satu. Setelah mendengar peristiwa Isra Mi'raj, bertambah-tambah keimanannya. Komandannya siapa? Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar Siddiq ketika digoyang oleh Abu Jahal dengan isu ini, cuma Abu Bakar bertanya saja satu pertanyaan.
Yang cerita itu memang Rasulullah. Nabi Muhammad yang cerita kepada kamu. Iya, benar percaya dia cerita di Ka'bah, di Ka'bah. Ayo. Saya tidak perlu ke sana. Kalau memang dia yang cerita, jangan ke Masjid Aqsa. Dibilangnya tadi malam ke langit ke-7 sana, dia bilang sebelum subuh datang. Saya percaya. Tidak perlu kamu bawa saya. Kalau dia yang memang, maka kita kan begitu, lihat orang yang cerita siapa. Karena Rasulullah itu Bapak Ibu dari awal hidup sampai akhir tak pernah berbohong. Siapapun yang ingin mencari Rasulullah sekali berbohong, jumpa, tidak ada. Karena ada sebagian orang yang ditanya bukan berapa kali berbohong, yang susah mencarinya berapa kali dia jujur dalam hidupnya. Itu susahnya. Nah, ada orang di dunia ini Pak, kalau tidak berbohong sehari demam dia. Kalau tidak ada korbannya, kita kok kayak begitu ya. Rasulullah itu tak pernah berbohong. Ada orang siang malam mencari kebohongan, besok apa lagi kebohongan. Sehingga orang kalau ke barat dia ngomong tangkap ke timur, kalau dia ke selatan tangkap, karena saking bohongnya terus. Kalau sudah begitu Pak, sudah parah orang itu. Kalau ngomong ke barat nanti. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah tak pernah berbohong. Dan dia ditebak, kenapa jujur? Karena dia akan menjadi pemimpin dunia. Maka itulah Michael Heads menulis Bapak Ibu sekalian sebuah buku judulnya 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Apa uniknya Pak? Dia bukan orang Muslim, agamanya tidak Islam, tapi dia menulis objektif namanya. Ditulis oleh tokoh, dibuatnya standar penilaian. Maka keluar kesimpulan siapa nomor 1 yang terhebat di dunia ini. Semenjak dunia ini ada, manusia ada, Nabi Muhammad. Maka penganut agamanya mengkritik dan memarahi dia. Kamu telah melecehkan kita. Kok Muhammad pembohong itu yang kamu? Kalau kan, kenapa mereka tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad? Karena dituduhnya Rasulullah dari dulu lagi berbohong. Maka bilang gila, dibilang pembohong apa? Maka dia sederhana saja. Coba kamu lihat, kepada jemaah dia bilang, coba kamu lihat, mungkinkah di dunia ini sebuah kebohongan diikuti oleh generasi segenerasi, kemudian tidak ada orang yang mengungkapkannya? Setiap generasi tak ada, mana apa? Setiap hari kebenaran yang disampaikan dan terbukti. Sampai sekarang ini Bapak Ibu, musim corona ini Bapak Ibu, hikmahnya salah satunya apa? Terungkap kebenaran terapi yang diberikan, protokol-protokol yang dijadikan orang untuk menangkal corona ini rata-rata diambil dari Islam. Apa dulu? Di antaranya PPKM, ya kan? Sebelum PPKM apa istilahnya itu? Itu Bapak Ibu, Rasulullah bilang dalam hadis yang sahih, kalau kamu mendengar wabah ada di satu negeri, maka kamu jangan masuk ke dalamnya. Kalau kamu seandainya berada di dalamnya, wabah itu ada, kamu jangan keluar. Itu yang dipraktikkan oleh dunia. Masya Allah. Kalau ada penyakit menular, maka kita isolasi. Tidak boleh dicampur orang sakit dengan orang. Itu siapa yang mengajarkan? Rasulullah bilang apa? Jangan kalian campurkan yang sehat dan yang sakit, karena bisa nanti yang sehat menjadi ada namanya isolasi. Kemudian kenapa kita harus menjaga jarak? Maka mereka buatlah ungkapan, mereka kutip ayat Al-Quran, siapa yang membunuh satu nyawa itu berarti dia membunuh banyak semua manusia. Siapa yang menghidupkan satu nyawa, dia telah menghidupkan. Maka wabah ini kalau kita tidak jaga jarak menular, berarti membunuh orang. Islam mengatakan membunuh satu orang, maka kita disuruh pakai masker, kita disuruh pakai cuci tangan. Ya Allah, dunia sekarang baru belajar cuci kita. Kata Rasulullah apa?
Idza istayqadha ahadukum min naumihi, kalau seandainya salah seorang kamu bangun dari tidur, jangan kalian langsung masukkan dua tangan kalian ke dalam air itu baskom. Tetapi apa? Sebelum kalian masukkan air dapat itu masuk mulut apa? Cuci dulu tiga kali Bapak Ibu. 3 kali. Kalau bangun tidur. Disebutkan Rasulullah analisa kesehatannya. Kenapa kalian harus cuci tangan dulu? Baru mulai berkumur-kumur, masuk hidung-hidung. Kenapa? Karena kalian ketika tidur kalian tak tahu tangan kalian tidur di mana. Bapak tahu tidur di mana tangan Bapak? Apalagi yang muda-muda tahu tidurnya. Di mana tidurnya? Jangan-jangan tidur tangannya di sumber-sumber bakti. Langsung ambil air masuk, berbulan. Astagfirullahaladzim. Hebat Islam tak? Siapa yang mengajarkan itu? Rasulullah. Semenjak kapan? Semenjak corona. 1500. Mau makan cuci, setelah makan cuci. Allah. Apalagi Pak, orang yang paling hebat Islam itu apa? Coba lihat Rasulullah memuji orang ini. Kalau Bapak Ibu mau terpuji, buat amalan ini. Apa kata Rasulullah? Istaqimu wa lan tuhsu. Ya'lamu anna khairal a'malikum as-salat wa la yuhafiz 'ala al-wudu'i illa al-mu'min. Masya Allah. Apa artinya itu? Istiqamalah kalian semua. Tapi kalian bagaimanapun tidak bisa sempurna istiqamah. Oleh karena itu untuk menutupi yang belok-belok itu, istiqamah tahu Pak jalan yang lurus. Kalau jalan kita ini baru disebut istiqamah kalau lurus hidup kita. Kapan kita disebut ini jalan lurus? Kalau hidup kita melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan pernah membuat dosa itu lurus namanya. Yang perintah dikerjakan, yang dosa tak pernah dibuat. Jadi kalau ada kayu ini, di awal lurus, di tengah belok dia, lurus lagi. Kayu lurus namanya itu. Bapak ketika ini Siratal Mustaqim lurus keluar masjid, masih lurus. Ada beloknya tak? Mulai bohong, gunjing, fitnah, mata. Kadang tidak istri dilihat, istri orang dilihat. Itu Bapak pasti nggak ada kan? Ada apa tuh? Lihat istri orang, lihat lupa istri kita katanya. Itu tidak dosa itu. Berbelok namanya itu. Tadi di sholat idina siratal, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Setelah keluar, belok lagi. Maka gunanya sholat itu melurus. Nah, jadi yang bengkok sholat lagi lurus lagi, keluar lagi belok lagi lurus, maka datang terus. Masjid, maka hidup itu Islam Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Kenapa dari masjid ke masjid? Itu mengajarkan kepada kita kalau hidup mau lurus harus setiap hari dari masjid ke masjid. Jangan lupa, hidup kita mulai dari masjid, berakhir di masjid menjelang tidur. Pastikan itu. Setiap subuh di masjid, kemudian berakhir menjelang tidur di terus nanti masuk minal masjid ilal masjid. Nah, ada pula orang Pak hidupnya minal makan ilal makan, dari makan ke makan. Jadi dari masjid ke masjid. Ya Allah, kalau Bapak Ibu ada yang malu kata Rasulullah, ketahui bahwa amal kalian yang paling baik itu sholat. Istiqamah, sebaik-baik amal kamu sholat, sebaik-baik amal untuk meluruskan hidup kamu, untuk membuat kamu istiqamah lakukan sholat. Setelah itu apa? Wala yuhafiz 'alal wudu'i illal mu'min. Tak ada yang menjaga wudu kecuali orang yang benar-benar beriman. Ini tanda orang sempurna imannya Pak, selalu menjaga
wudu. Menjaga wudu salah satu sunat yang pertama cuci. Berarti kalau orang selalu berwudu tangannya maka orang yang selalu berwudu jangan segan-segan nyalaminnya. Karena orang beriman itu selalu bersih. Nah, dunia sekarang baru ngajarkan kita cuci tangan. Ya Allah, terlambat kali dunia. Apa lagi Bapak Ibu sekalian? Kalau itu saya kaji, ini hikmah ya, bagaimana Islam Irak mengajarkan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Islam Irak ini intinya, di antaranya Bapak Ibu sekalian, ini jadi tapi yang saya pertekankan, kenapa tadi Abu Jahal mengingkari peristiwa Islam Irak? Karena dia pakai akal, karena dia pakai eksperimen dia. Maka apapun yang Allah ceritakan tangkap dengan iman. Maka dimulai dengan ayat itu Subhanallah. Maka apabila kita melihat sesuatu yang menakjubkan, baca Subhanallah. Maka di hadapan kekuasaan Allah, baca Subhanallah. Maka ciri orang beriman, mulutnya tak berhenti mengucapkan Subhanallah. Ciri orang yang selalu Bapak Ibu menggunakan pikirannya menghayati ayat-ayat Allah. Isra Mi'raj ayat Allah yang dibaca dalam Al-Quran, ayat Allah kenyataan yang mana Allah berikan hanya kepada Rasulullah. Perjalanan semalam Bapak Ibu, Rasulullah diajak berjalan-jalan oleh Allah. Kemana berjalan-jalan? Sampai ke langit. Berjalan-jalan tidak sembarangan perjalanan Pak, perjalanan sampai melihat surga. Maka di situ ada ayat linuriyahu min ayatina. Kami berjalankan Isra Mi'raj, kami akan lihatkan kepada Muhammad bukti kebenaran ayat-ayat kami. Maka kita baca dalam Quran ada surga, kita baca dalam Quran ada neraka. Isra Mi'raj Rasulullah langsung diperlihatkan kepada dia, ini surga itu Muhammad, ini neraka itu. Nah, kira-kira setelah pulang di mana Rasulullah? Kalau Bapak diajak wisata ke surga neraka, gimana kira-kira? Oh, minta pengetahuan soleh itu dari mana? Habis lihat surga. Rasulullah lihat itu Pak, dan diperlihatkan di dunia macam-macam dosa, akibat yang diterima macam-macam azab. Kemudian Allah menceritakan tentang para nabi yang dahulu. Di dalam perjalanan ketemu dengan mereka, ketemu dengan Adam dan ketemu dengan Ibrahim. Jadi ayat-ayat yang diceritakan Allah di Isra Mi'raj itu diperlihatkan kebenarannya. Oh, langsung Rasulullah ketemu dengan Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Musa. Malah sholat 5 waktu ini kisah dia dan dialognya dengan Musa. Maka Musa punya jasa berminta. Maka doa Nabi Musa itu. Dan ketemu dengan Isa, ketemu dengan Nabi di langit. Kemudian apa? Sebelum naik langit Allah kumpulkan seluruh para nabi dan rasul. Di mana? Di Masjid Al-Aqsa. Allah kumpulkan seluruh nabi dan rasul, disuruh mereka sholat bersama. Kemudian Allah perintahkan Rasulullah sebagai seluruh nabi dan rasul menjadi makmumnya, imamnya. Coba Rasulullah ceritakan tentang tukang sisir putri Fir'aun Masyikah. Rasulullah berlihat dalam perjalanan. Bapak Ibu mana seperti Allah perlihatkan ayat-ayat. Bahkan apa? Yang ditekankan oleh Allah tentang dia menyaksikan sendiri bentuk aslinya malaikat Jibril. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Maka 2 kali Jibril menampakkan dirinya asli. Pertama, karena dia bisa berbentuk manusia ganteng. Sering kan Jibril tampil tapi kadang-kadang dia memperlihatkan aslinya. Pertama, ketika menurunkan ayat pertama Iqra, setelah itu hadir Jibril, tertutup oleh dia. Apa itu? Begitu besar, menggigit Rasulullah. Kemudian Rasulullah walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sehingga Rasulullah bisa menceritakan berapa sayap Jibril itu. Bapak Ibu sekalian, yang penting Isra Mi'raj ini perjalanan luar biasa yang Allah memperlihatkan
kebenaran ayat disaksikan betul. Bapak Ibu sekalian, begitu juga Allah perlihatkan ayat-ayat kebesaran. Sekarang ayat-ayat Allah itu Allah berikan juga kepada kita lewat pikiran kita, lewat kita belajar, termasuk peristiwa Isra Mi'raj linuriyahu min ayatina. Maka untuk mengumpulkan keimanan kita perlu Bapak Ibu selalu melihat ayat Allah, ayat yang terbaca, ayat yang terbentang di alam harus kita pikirkan. Jangan makan aja tapi tidak ada pakai pikir. Maka kalau Bapak Ibu nanti kelapa, kan kelapa itu kan coba sekali-kali berpikir, ya Allah, kenapa kelapa ini tidak seperti labu? Tahu labu? Mana yang apa? Kalau labu kulitnya seperti kulit kelapa. Nah, pernah Ibu bertanya, ya Allah, kenapa tidak disamakan kulit kelapa dengan kulit labu? Akan tidak. Pokoknya labu enak, baca bismillah kan empat. Kelapa enak, airnya. Coba pikirkan, sempatlah kulit kelapa itu seperti kulit labu, kira-kira menggulai itu enggak? Coba lihat bijaksananya Allah dalam kekuasaannya. Kelapa itu tinggi Pak, pasti jatuh, ya. Karena diambil oleh beruk coba bisa pilih-pilih, tekan mungkin dipikul oleh beruk itu ke bawah. Tidak tak? Pakai juluk jatuh juga. Dipanjat orang bawa parang ditetas jatuh juga. Mantap dia di situ jatuh, di bawahnya banyak batu. Biasanya kelapa subur di tepi pantai. Kalau sempat kulitnya kulit labu. La ilaha illallah. Maka baca subhan. Itulah ayat awalnya subhanallah, subhanallah. Ya Allah, kalau sempat lagi, maka coba kulit pertama kulit keras. Setelah itu di bawahnya ada sabuk kan? Sabuk itu pernya. Kalau dia jatuh nanti dia tidak pecah. Di dalamnya ada tempurung. Dalam tempurung ada isi. Dalam isi ada air. Saya mau tanya, ada yang berguna? Maka baca Rabbana ma khalaqta hadza. Tak ada yang sia-sia, semua itu guna. Enak. Durian, kenapa berduri? Pernah yang pikir pokoknya tak perlu penting Pak Ustaz, yang penting enak Pak Ustaz. Kenapa berduri itu Pak? Kalau sempat nak berduri, lembut begitu aja makan durian Pak. Jadi ada teori per. Kalau itu teori duri Pak, selembut apapun dia, menancap dia, sesat. Gak usah. Ada bapak ibu yang membuat kelapa, sabuk kelapa. Bapak ibu yang suruh kalian tahu? Hah? Itu air kelapa yang manis itu, ibu kasih gula di rumput itu. Itu kenapa tidak baca subhanallah? Maka dalam Quran apa datang ilmu, apa datang tadabbaru, apa datang tafakkur. Inna fi dzalika la ayatin liqauli ulil albab, liqaumi yatafakkarun, liqaumi yaqilun. Sungguh kita